recehan tidak akan dihargai. Saya kerap melihat uang recehan dibiarkan tergeletak begitu saja. Kembalian receh juga tidak diminta, dibiarkan saja. Bahkan saya pernah melihat seorang pengamen membuang uang recehan. Begitu dia menerima uang receh ketika dia habis mengamen. Bagaimana jika sudah recehan dan itu merupakan kepingan yang terkecil, lebih tidak dihargai lagi. Di zaman Tuhan Yesus, kepingan uang yang nilainya paling kecil itu disebut lepton. Lepton adalah koin yang terkecil dan yang paling tidak berharga dibandingkan dengan kepingan uang yang beredar di Yudea sana. Nilainya hanya sekitar 1/128 dinar. Kalau dikonversikan ke waktu, nilainya hanya 6 menit dari upah harian orang-orang yang ada di Yahudi sana. Sangat kecil nilainya. Yesus melihat orang banyak memberikan persembahan di rumah Allah. Orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang sangat besar. Tapi tidak ada satupun yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Justru perhatian Tuhan Yesus tertuju kepada seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser dari apa yang dipunyainya. Jika dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, tentu pemberian janda yang hanya 2 lepton ini tentu itu sangat-sangat kecil. Ibarat recehan yang tidak ada artinya. Karena itu sungguh mengejutkan ketika Yesus berkata bahwa apa yang dipersembahkan janda ini jauh lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang memberikan persembahan dalam jumlah banyak pada waktu itu. Bagaimana mungkin 2 lepton disebut persembahan yang besar? Manusia melihat 2 lepton itu sangat kecil karena manusia melihat dari nilai uang. Sedangkan Yesus melihat 2 lepton itu sangat besar karena Yesus melihat hati. Sebab meski hanya 2 lepton, tapi itu seluruh apa yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Persembahan bukan soal jumlah. Jika hanya soal jumlah, hanya orang kaya yang berkenan kepada Tuhan, dan hanya orang kaya yang bisa masuk kerajaan surga. Memberi persembahan adalah soal hati yang mengasihi, sehingga kita memberikan yang terbaik dari hidup kita. Memberi persembahan juga bukan hanya soal uang, yang terutama justru apakah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah ibadah yang sejati. Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Kristus?